Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Mauri. Kembali lagi dengan saya di sini untuk malam ini part keberapa ya untuk podcast yang akan podcast yang berisi obrolan-obrolan santai dengan teman-teman yang akan saya undang untuk malam ini itu agak berbeda dari tema-tema yang sebelumnya karena kali-kali ini saya tertarik untuk membahas tentang komunitas. Jadi beberapa rekan atau teman-teman saya itu bergabung di beberapa komunitas yang membuat mereka jadi produktif. Nah, sebentar, ini salah satunya sebenarnya. Jadi saya akan ngobrol dengan salah satu teman saya, untuk membahas tentang tentang komunitas. Nah, siapa dia? Kita langsung saja undang. Ini saya coba menghubungi yang akan menemani podcast kita malam ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman saya yang sudah bergabung. Rame, saya tepuk tangan itu, Kak. Iya, rame dong. Malam ini rame. Teman-teman di belakang saya, teman-teman dunia maya saya banyak di sini yang bertepuk tangan. Oke, selamat malam. Saya panggilnya siapa ya? Enaknya. Saya panggilnya Fandi, asik. Selamat malam Fandi. How are you hari ini? Bagaimana kabarnya? Iya, selamat malam, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi para pendengar dan pengikut channel YouTube Diari Mauri. Jadi malam ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman saya. Saya mau menyebut teman walaupun sebenarnya dia ini adalah salah satu siswa saya di masa lalu, siswa saya dulu. Iya. Siswa berprestasi. Iya, betul berprestasi. Oke. Fandi lagi di mana? Lagi ada aktivitas kah malam ini? Lagi nongkrong atau ada aktivitas? Oh ya, kebetulan lagi di luar ini ada rapatnya. Kebetulan salah satu komunitas. Jadi ya di sini ikut rapat dulu. Oh iya, kayaknya habis ada kegiatan ya yang lalu ya? Iya, kan baru kemarin habis pulang dari berkegiatan. Yes. Suara saya jelas kan ya? Jadi Jelas kita sekali, ngobrol-ngobrol ini dengan anak-anak di luar ada ngerti. dengan obrolan-obrolan seperti biasa. Jadi mungkin biar yang dengarkan podcastku ini bisa mengenal Anda siapa. Mungkin bisa diberikan informasi sedikit tentang siapa Anda sebenarnya. Apa aktivitasnya sekarang, Fandi? Tapi bebas Jin itu, Kak, maksudnya non formal Jin ceritanya. Iya, enggak formal. Ini bukan podcastnya Bapak Didi Corbuzier, bukan. Ini cuma obrolan-obrolan santai doang kok. Jadi tenang saja. Iya, yang penting Anda tidak berbahasa Makassar karena saya tidak mengerti. Karena sebentar juga jam 9 Didi Corbuzier undang ke untuk hadir di podcastnya. Oh, luar biasa. Iya. Luar biasa ya. Bolehlah kalau begitu. Ini pemanasan kalau begitu sebelum Anda sebentar di ngobrol di podcastnya Didi Corbuzier. Jadi Fani sekarang aktivitasnya apa? Kalau untuk aktivitas sekarang mungkin lebih fokus ke yang komunitas sekarang yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Itu di komunitas rumah berbagi asa. Jadi sekarang fokusnya saya ke situ, Kak. Oh, fokus kegiatannya di situ ya, aktif. Kalau aktivitas sehari-hari itu kan kegiatan ini ya, kegiatan yang sering apa sih istilahnya kalau ini kegiatan produk, bukan kegiatan sampingan tapi hal positif di luar dari rutinitas Anda sehari-hari. Iya.
kan kemarin sempat kerja Mm-mm. di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri perikanan, tapi Mm. sempat resign dari tempat itu. Mm. Dan sekarang kan kebetulan sembari mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain, yang maksudnya yang menetap gitu. Selain di komunitas, saya fokusnya juga ini Kak, lebih ke berwirausaha. Karena kebetulan saya hobi badminton, bulu tangkis. Iya. Jadi saya jual barang-barang mancing. Nyambung di mana, Pak? sudah serius mendengarkan. Saya kira Anda membuka lapangan atau apa gitu, saya sudah dengar. Lah, di mana hubungannya raket sama pancing? Iya, jadi berhubung kan saya hobi olahraga. Olahraga. Di olahraga bulu tangkis badminton. Bulu tangkis. Jadi saya jual barang-barang yang berhubungan dengan bulu tangkis. Bulu tangkis. Oke. Nah, itu apa namanya? Secara singkat aktivitas rutinitas Anda yang sering dilakukan. Nah, saya tertarik untuk membahas yang tadi Fandi sebutkan tentang komunitas. Selain komunitas yang tadi rumah berbagi asa ya? Yang bergerak di pendidikan. Selain itu ada komunitas lain enggak yang digeluti? Kalau untuk komunitas sebenarnya ada, tapi yang khusus komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial cuma itu rumah berbagi asa. Kalau itu yang bergerak di bidang lain ada, kayak contohnya kan komunitas skuteris Kota Makassar. Kebetulan kan sana skuteris juga, jadi ikut gabung di komunitas skuteris Kota Makassar. Saya tertarik ini. Kalau begitu sebelum kita bahas lebih lanjut atau lebih mendalam masih tentang rumah berbagi asa. Sejak kapan Fandi berpikir untuk bergabung komunitas? Kayaknya kalau waktu SMA belum ada kayaknya. Mungkin karena teman-teman Anda, teman-teman nongkrong Anda yang sampai sekarang kayaknya masih solid. Ya, masih solid sampai sekarang, itu yang membentuk rumah berbagi asa. Sebelum itu, sejak kapan sebenarnya tertarik untuk bergabung di sebuah komunitas, khususnya di komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial? Ya, kan awal terbentuknya ini sebenarnya komunitas itu di tahun 2015. Mungkin rata-rata pendirinya juga dari komunitas rumah berbagi asa ini alumni dari SMA 22 Makassar, Kak. Rata-rata pendirinya kan dari alumni SMA 22 Makassar. Nah, terus kebetulan saya ikut gabung di rumah berbagi asa itu pada tahun 2017. Setelah 2 tahun terbentuk berarti RBA baru gabung. Iya, setelah 2 tahun terbentuk baru saya gabung. Nah, yang membuat saya tertarik untuk gabung di komunitas itu yang paling pertama sebenarnya karena teman-teman ya, karena kebanyakan teman-temanku itu gabung di rumah berbagi asa. Ada beberapa temanku yang ikut, terus dia ceritakan pengalamannya terkait masalah kegiatannya rumah berbagi asa seperti ini. Nah, akhirnya saya tertarik untuk ikut gabung. Nah, sebenarnya awal ketertarikanku itu sebenarnya karena teman-temanku sih, bukan karena teman-teman nongkrong begitu, Dik. Karena teman-teman nongkrong, karena kan biasanya teman-teman yang lain ini rata-rata juga keluarga besar rumah berbagi asa itu alasan utamanya itu gabung karena kan rumah berbagi asa bergerak di bidang pendidikan. Nah, jadi rata-rata yang ikut itu yang memang basicnya keguruan, artinya yang pendidikan, misal di pendidikan ini. Jadi dia ikut gabung di komunitas rumah berbagi asa ini sebagai untuk mencari pengalaman. Latihan kali ya, lebih latihan ya. Rata-rata kan seperti itu, tapi kalau saya sebenarnya enggak. Awalnya itu karena teman-teman sih, tapi seiring berjalannya seiring berjalannya waktu saya ikut beberapa kegiatannya rumah berbagi asa, dan sampai sekarang alhamdulillah saya nyaman di rumah berbagi asa. Karena rumah berbagi asa juga yang bisa dibilang yang kan awalnya saya itu masa bodoh terkait masalah pendidikan yang ada di Indonesia misalnya. Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sebenarnya saya masa bodoh Ji. Maksudnya enggak terlalu tertarik awalnya. Tertarik begitu kan? Nah, tapi setelah saya
gabung dan ikut di beberapa kegiatannya Rumah Berbagi Asa, alhamdulillah sampai sekarang ya saya nyaman dan banyak hal yang saya dapatkan di Rumah Berbagi Asa, Kak. Ini menarik sebenarnya karena kalau tidak salah mungkin saya tidak tahu sih awal mula cerita bagaimana kemudian RBA terbentuk. 2015 itu yang membentuk pertama kali siapa? Kan tadi Fandi bilang rata-rata ini kan ya alumni-alumni dari SMA 22 kan. Itu pertama kali yang ini kalau boleh cerita ya, walaupun mungkin Fandi bukan bagian daripada pendiri, tapi maksudnya kan pasti tahu bagaimana gambaran tentang RBA. Sebenarnya bukan RBA ini yang jadi fokus pembahasan kita malam ini, tapi lebih ke tertarikan Fandi ke komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, tak. Cuman mungkin bisa berbagi cerita sedikit gambaran tentang bagaimana siapa sebenarnya yang pertama kali menjadi penggerak dari RBA. Ya, kan kalau pendirinya Rumah Berbagi Asa itu, Kak, kan kebetulan memang setiap rekrutmen untuk mencari calon volunteer Rumah Berbagi Asa itu kan ada namanya sharing 1, sharing 2, dan sharing 3. Nah, di sharing 1 itu memang ada beberapa materi, salah satunya itu kan materi sejarah RBA, artinya bagaimana kita bisa mengetahui tentang RBA itu seperti apa. Ya. Jadi untuk pendirinya sendiri itu, Kak, ada 4 orang. Kebetulan 4 orang ini alumni dari SMA Negeri 22 Makassar. Salah satunya empat-empatnya alumni berarti? Ya, empat-empatnya alumni. Yang pertama ada Kak Asia, anak IPA dulu, tapi seangkatan dengan saya, Kak Asia yang anak IPA 2. Terus yang kedua ada Kak Ayu, namanya itu nama lengkapnya Kak Asia Amini, dia anak IPA 2. Setelah semua, Kak. Terus yang ketiga Asrianto, terus yang keempat Ainul. Nah, itu keempat pendirinya. Saya ingat sekarang. Angkatan ya semua itu ya, berarti ya? Ya, angkatan angkatan 04 semua. Nah, jadi awal terbentuknya kan di tahun 2015. Nah, di tahun 2015 itu sebelumnya bukan dulu Rumah Berbagi Asa, Kak, namanya, tapi CSC atau Campus Sharing Community. Nah, dan fokus program kerjanya itu kan yang sekarang ini di Rumah Berbagi Asa, fokus program kerja intinya itu khususnya program kerja kakak guru ini kan fokusnya ke anak-anak SD yang ada di pelosok, daerah-daerah pelosok. Nah, dulu waktu masih CSC itu fokusnya itu ke anak-anak SMA, Kak. Jadi rangkaian kegiatannya itu lebih ke melatih soft skill anak-anak SMA yang nantinya mereka bisa aplikasikan ke bangku kuliah. Jadi sekarang agak bukan melebar berarti programnya ya sekarang ya. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman founder berpikiran untuk merubah nama CSC ini menjadi Rumah Berbagi Asa biar lebih luas lagi tangkupannya. Karena kan kalau misalnya karena kalau Campus Sharing Community ini yang bisa bergabung di keluarga besar CSC ini hanya teman-teman mahasiswa saja. Mahasiswa berarti ya. Iya, teman-teman mahasiswa, karena dari namanya kan Campus Sharing Community. Nah, sampai akhirnya mereka rubah menjadi Rumah Berbagi Asa. Nah, jadi siapapun yang bisa ikut gabung, yang mempunyai jiwa-jiwa pendidikan yang sangat tinggi dan peduli yang mempunyai jiwa-jiwa sosial yang sangat tinggi, yang peduli akan pentingnya pendidikan, ya boleh gabung. Jadi tidak mesti harus mahasiswa. Oh, gitu. Tapi itu harus gabung jadi anggota, atau misalnya boleh kayak misalnya jadi kayak misalnya guru tamu atau apa gitu. Kira-kira kalau seperti itu bisa? Atau harus gabung jadi anggota baru bisa ikut bergabung dalam setiap kegiatannya? Iya, Kak. Kalau misalnya kan di Rumah Berbagi Asa itu ada beberapa program kerja. Nah, jadi dibagi menjadi 2 program kerja. Yang pertama program kerja inti, terus yang kedua program kerja tambahan. Nah, di luar dari anggota keluarga Rumah Berbagi Asa itu sebenarnya boleh ikut serta dalam kegiatan, tapi tidak boleh ikut dalam kegiatan program kerja inti. Gitu ya. Nggak boleh ikut asal di program kerja tambahan. Nah, jadi itu namanya simpatisan, Kak. Iya. Jadi siapa tahu nanti saya punya waktu kan, begitu mau bukan gabung sih, maksudnya mau ikut bergabung dengan kegiatan-kegiatan kalian begitu mungkin ya siapa tahu kali ya. Ada
ada waktu. Boleh, sebenarnya boleh. Ya, oke. Itu gambaran tentang ini ya, tentang RBA. Nah, yang sekarang yang bikin penasaran sebenarnya dari saya, dari sekarang sudah berapa tahun berarti RBA? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8 tahun. 8 ya, masuk 9 berarti ya? Dan baru-baru kan kemarin kan awal terbentuknya ini 25 Januari. Oh, 25 Januari. Ya, ya. Baru-baru kemarin nilainya yang ke-8 tahun. Kegiatan. Dan ini sekarang kan ada kegiatan rapat, jadi persiapan untuk itu kegiatan milad rumah berbagi usaha. Oh, iya, luar biasa, luar biasa. Nah, dari 9 dari berarti Fandi gabungnya itu sekarang kalau terhitung kalau 2017 berarti 19, 20, 21, 22, 6 tahun, hampir 6 tahun bergabung. Ya. Nah, pengalaman yang di awal-awal bergabung, ada enggak perasaan yang kayak kenapa kenapa bergabung? Maksudnya yang bikin jadi malas atau yang bikin jadi, kan biasa itu kalau di awal-awal agak belum, apalagi kan Fandi bilang tadi karena bukan ajakan, karena ikut teman begitu. Jadi karena kayak bukan dari bukan dari inisiatif sendiri sebenarnya, karena ada pengaruh dari orang lain. Nah, di awal-awal itu apa yang menjadi kendala yang Fandi hadapi sampai yang kira-kira pernah berpikir untuk keluar misalnya atau apa? Apa pengalaman pertama di RBA? Kalau misalnya yang menjadi kendala-kendala apa ya? Kan yang ajak saya ini teman-teman. Jadi rata-rata semua yang ada pada saat itu yang gabung di rumah berbagi aset teman-teman puji semua. Jadi kalau merasa nyaman ya nyaman di situ. Tapi untuk jadi tidak ada tidak ada istilah ada kayak enggak. Enggak. Apa sih? lanjut. Bicara dulu. Maksud saya tidak ada kayak tiba-tiba yang Dede jangan mak dulu ikut deh, cuman mungkin karena rata-rata memang teman yang bukan cuman teman karena itu mungkin yang sering bareng ya sama Fandi, jadi kayak tidak ada masalah sebenarnya di awal-awal itu ya. Betul. Tapi sebenarnya ada kendala. Awal gabungnya itu kan ada kendala. Nah, jadi kendalanya saya kan basic saya bukan dari pendidikan, jadi saya kan lulusan ekonomi akuntansi. Iya. Nah, terus kebetulan program kerja pertama yang harus saya ikuti di RBA itu kan program kerja kakak guru, yang dimana program kerja intinya itu ya harus mengajar. Nah, jadi kendala saya di situ karena di RBA itu Kak ada dia punya silabus sama RPP sendiri. Jadi silabusnya itu kita tidak ikut ke pola yang kita yang kita berkegiatan di sana, kita tidak ikut silabusnya. Jadi kita punya silabus dan RPP sendiri. Nah, bagus. Nah, jadi kesulitan saya yang pertama pada saat itu di situ. Nah, sampai akhirnya kan di program kerja kakak guru ini fokusnya kan bukan cuma ke pendidikan. Jadi pendidikan dan sosial. Artinya bukan cuma ke sekolah saja. Jadi pada saat itu saya minta untuk terjun ke di kegiatan sosial saja, di masyarakatnya, di dusun terpencil di sana. Jadi waktu pertama saya gabung, saya tidak ikut ngajar, fokus saya bukan di sekolah, tapi lebih ke masyarakat. Oh, berarti lebih ke kegiatan umumnya begitu ya, bukan yang khusus untuk mengajar gitu? Sebenarnya sepaket Kak, karena di program kerja kakak guru itu bukan cuma fokus ke pendidikan, jadi dua fokus, pendidikan dan sosial. Jadi pendidikannya maksudnya itu khusus ke sekolah. Fandi bukan yang bagian ngajarnya berarti? Fandi bukan yang bagian ngajarnya? Iya, jadi mungkin saya bisa kasih gambaran sedikit terkait masalah kegiatan sosial yang dilakukan di desa itu. Salah satunya kan kita pernah membuat seminar ekonomi kreatif untuk masyarakat warga di sana. Kira-kira sumber daya alam apa yang bisa kembangkan sehingga menjadi atau bisa dijadikan suatu usaha. Nah, kurang lebih seperti itu Kak. Menarik ya ternyata kegiatan-kegiatan kalian seperti itu. Karena sebenarnya untuk melihat di tahun-tahun sebelumnya, sebelum sekarang itu kan orang terjun, apalagi anak muda untuk terjun ke komunitas yang
peduli pendidikan itu masih sedikit kan, tidak seperti sekarang Ya, yang betul. sudah apa ya istilahnya, sudah membumi lah. Sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemuda yang bentuknya komunitas, bukan hanya sebagai bentuk hiburan atau kesibukan diri sendiri, tapi betul-betul produktif dalam mengembangkan dirinya untuk bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya Ya, gitu. betul. Nah, terus dari 6 tahun itu pengalaman yang paling menarik kan ini, kalau RBA itu ke desa-desa ya, Iya. fokusnya ya. Ya, sampai sekarang sudah 9 dusun binaan. Oh, tapi masih berlanjut. Masih berlanjut, Kak. Ini sekarang kan di Kabupaten Pangkep, tepatnya di Kecamatan Baloci. Oh, Baloci. Terus paling jauh di mana? Yang pernah Fandi ikuti yang paling jauh? Oh, paling jauh di daerah Goa, di Kecamatan Tombolopao. Ujungnya paling Goa. jauh. Jadi di Desa Malenteng sama Dusun Malenteng sama Dusun Mateko, itu perbatasan Gua Sinjai. Itu berapa lama? Kalau untuk perjalanannya itu kan untuk naik motor itu 4 jam, kurang lebih 4 jam, terus sampai Lumayan ya. sampai di tempat motor itu, terus ada jalan kakinya lagi Kak sampai 2 sampai 3 jam. Wah, luar biasa berarti ya. Iya. Itu kalian satu kali berangkat untuk ke calon desa dusun binaan itu sekitar berapa orang? Maksudnya? Berapa orang yang biasanya ikut berangkat untuk setiap kegiatan yang dilakukan di desa atau dusun, di desa atau dusun binaannya kalian? Ya, jadi kan tiap bulannya tuh Kak, kita open rekrutmen untuk calon volunteer yang mau ikut gabung. Tapi ada proses seleksi juga, mulai dari tes wawancara sampai di sharing 1, sharing 2 itu mulai pembagian kelas dan lain-lain sebagainya. Jadi ada proses seleksi. Jadi semua teman-teman yang mendaftar itu masih diseleksi lagi Kak. Tidak langsung diterima begitu ya? Iya. Terus kan saya tadi kalau tidak salah Fandi sebut tentang ada silabus sama RPP yang dibuat masing-masing. Terus itu maksudnya disesuaikan dengan sekolahnya atau bagaimana bentuknya? Ataukah itu hitungannya berapa hari RPP dan silabus itu digunakan, atau misalnya karena sekolah ini sudah jadi sekolah binaan RBA, maka RPP sama silabus itu yang diterapkan? Itu bagaimana komunikasinya dengan pihak sekolah? Kalau misalnya kan sebelum kita menentukan dusun binaan itu Kak, ada yang namanya kan awalnya kita cari dusun binaan dulu. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat dan sesuai dengan kriterianya rumah berbagai asa yang rumah berbagai asa cari, kalau misalnya sudah sesuai, baru kita adakan yang namanya observasi. Nah, observasi dan simulasi. Nah, di observasi dan simulasi ini, nah di sini sebenarnya kita cari tahu sebenarnya kemampuannya siswa seperti apa yang nantinya kita sesuaikan dengan silabus yang nantinya kita buat. Nah, jadi silabus ini Kak, yang kita buat silabus ini selama 1 periode sampai sampai selesai RBA berkegiatan di situ. Nah, jadi kalau misalnya, jadi silabusnya itu 1 kali. Nah, tapi kan kalau misalnya keberangkatan pertama di dusun binaan ini, nah kan setiap setelah berkegiatan atau setelah mengajar di sekolah kan, kalau malamnya itu ada briefing. Nah, jadi di briefing itu teman-teman relawan mendiskusikan tentang perkembangan siswa seperti apa, apakah pencapaian di silabus itu tercapai atau tidak. Kalau misalnya tercapai, kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk bisa kita lanjut ke silabus untuk keberangkatan selanjutnya. Tapi kalau misalnya tidak, nah bisa kita rombak di situ Kak. Kalau misalnya tidak tercapai, indikatornya tidak tercapai, nah kita turunkan lagi untuk materi. Berarti kalau silabus dan RPP itu yang terus digunakan di setiap dusun binaan atau sekolah binaan, atau pasti berbeda-beda? Berbeda-beda Kak, makanya saya bilang tadi ada observasi dan simulasi. Nah, observasi dan simulasi ini kan kita baca situasi dan kondisi siswa seperti apa yang nantinya kita sesuaikan dengan silabus yang nantinya kita akan buat. Oke.
Nah, ini tadi saya bilang di awal sebenarnya bukan tidak mau bahas terlalu jauh tentang RBA, tapi sebenarnya menarik karena aktivitasnya Fandi ini yang menarik untuk dibahas. Nah, selanjutnya pengalaman paling menarik selama Fandi ikut di RBA, pengalaman yang paling menarik dari semua kegiatan-kegiatan yang pernah Fandi ikuti sama teman-teman di RBA. Kalau untuk pengalaman menarik, sebenarnya menarik semua selama Iya, saya pasti bekerja menarik di semua. Tapi kan biasa ada yang kayak berkesan atau apa begitu yang kira-kira lucu atau misalnya kena marah sama masyarakat kah atau misalnya ada apa begitu. Jadi yang sangat menarik itu sebenarnya ada beberapa.